Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Karina Ramadini dari kelas manajemen 22B dengan NPM 22411076. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko pasar. Pengertian risiko pasar. Risiko pasar atau market risk adalah risiko kerugian investasi keuangan yang terjadi karena pergerakan harga yang merugikan. Risiko ini tak dapat dihindari dalam semua investasi. Risiko pasar adalah risiko kerugian yang terjadi atas investasi keuangan karena pergerakan harga yang tak menguntungkan. Risiko ini timbul akibat pergerakan harga saham, suku bunga, nilai tukar, dan harga komoditas. Jenis-jenis risiko pasar. 1. Risiko suku bunga. Risiko suku bunga timbul dari fluktuasi suku bunga yang tak terinspirasi akibat kebijakan moneter yang diambil bank sentral sehingga menyebabkan penurunan harga sekuritas. Risiko komoditas. Setiap validitas komoditas tertentu seperti minyak atau biji-bijian dapat mempengaruhi kinerja seluruh pasar dan seringkali menyebabkan krisis dan sisi penawaran. Ada juga risiko mata uang. Risiko mata uang atau juga dikenal sebagai risiko nilai tukar adalah risiko yang mengacu pada kemungkinan penurunan hasil imbal hasil yang diperoleh investor karena diapresiasi pengurangan nilai mata uang domestik. Dan ada juga risiko negara. Berbagai variabel makro yang berada di luar kendali pasar keuangan dapat mempengaruhi tingkat pengembalian investasi. Contohnya tingkat stabilitas politik, tingkat defisit fiskal, keterentanan terhadap bencana alam, lingkungan, peraturan, kemudahan berbisnis, dan lainnya. Cara mengelola risiko pasar. 1. Tentukan toleransi risiko perusahaan. Sebelum mengembangkan strategi pasar, perusahaan harus terlebih dahulu menentukan seberapa besar risiko yang dapat ditanggung. 2. Diversifikasi aset. Strategi sederhana untuk mengelola risiko adalah menghindari semua investasi di sektor yang sama. Diversifikasi kelas aset dapat memastikan bahwa kerugian di satu area akan diimbangi stabilitas atau keuntungan di area lain. 3. Dilindungi nilai investasi, hedging. Ini adalah strategi investasi untuk meminimalkan potensi kerugian yang mungkin jika nilai saham jatuh. Ini dilakukan dengan membeli opsi yang memberi perusahaan hak untuk menjual saham pada harga yang disepakati jika nilainya mulai turun. 4. Tetap terinformasi. Waspadai perubahan pasar dan bagaimana fluktuasi dapat mempengaruhi investasi dengan mengikuti perkembangan pasar saham dan pergerakannya. 5. Jangan tergesa-gesa bila nilai saham perusahaan turun. Jangan panik, perubahan kecil di pasar mungkin hanya berdampak sementara. Sebelum menjual, amati tren pasar secara keseluruhan dan tentukan apakah perusahaan mampu mempertahankan investasi jangka panjang. Berikut penjelasan dari saya tentang manajemen risiko pasar. Terima kasih, maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.